Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadan. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan, terutama kenikmatan sehat, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur, nikmat rezeki. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita semua untuk berbekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam dari jahiliyah membawa alam ke alam Islamiyah, yaitu kita untuk takut perintahnya, menjalani perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tadi kita menganggap pangkat yaitu kiai. Sebelumnya saya ini kiai Dirpangi. Ini bahasanya kiai baru kalau lilin numpangi gitu. 5 macam hidup manusia itu kita tempuh, mari kita sama-sama pelajari, yaitu pertama alam arwah, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhirat dan akhir. Kita sudah menginjak pada usia kelas 3, yaitu alam dunia, dimana sebelum kita ke alam dunia, kita bertempat di alam kandungan, yaitu insya Allah kita semua lahir dari kandungan sang rahim ibu. Tidak ada yang lahir dari batu toh. Ya, mudah-mudahan kita, makanya harus kita berbakti kedua orang tuanya, terutama ibu, karena ibu yang melahirkan kita. Yang kedua, setelah lahir ke dunia, kita diberikan cobaan, macam-macam cobaan, karena tidak mudah hidup di dunia ini, yaitu untuk menjalankan tuntunan yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, terutama kewajiban-kewajiban kita di bulan Rajab ini, yaitu menunaikan ibadah sholat 5 waktu, yaitu Islam, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, dan Maghrib. Jumlahnya yang kurang lebih 17 rakaat, dan sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, menjalankan sholat 5 kali sehari semalam, patuh kepada kedua orang tuanya, patuh kepada pemerintahannya, patuh kepada tuntunan kita Nabi besar Muhammad SAW. Setelah di dunia kita akan kembali lagi, ya, di dunia ini untuk tempat menanam di alam selanjutnya, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Di dalam dunia kita diberikan tuntunan yang dibawakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran dan hadis. Al-Quran, tuntunan sebagai pedoman kitab suci Al-Quran bagi umat Islam yang tiada tandingannya. Semua kitab samawi yang paling ampuh adalah kitab Al-Quranul Karim yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang jumlahnya 6.666 ayat, 114 surat, dan diturunkan secara berangsur-angsur. Pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan terakhir surat An-Nas dalam jumlah 114 surat, dan di 2 periode, yaitu periode pertama diturunkan di Mekah, yang periode kedua diturunkan di kota Madinah. Makanya surat itu ada 2 ayat, yaitu surat Madaniyah dan surat Makiyah dan surat Madaniyah. Surat Makiyah yaitu yang mengandung keimanan, karena dulu waktu di negeri Mekah waktu itu menyembahnya zaman itu, yaitu zaman jahiliyah, batu yang disembah, patung-patung yang disembah. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, yaitu yang diajarkan ialah tentang keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di
kota Madinah. Kemudian ciri-cirinya kalau di kota Madinah, ya ayuhan nas, hai manusia, iman, ya, untuk jangan menyembah kepada patung dan batu. Marilah kita sama-sama sebelum kita ke alam kubur, kita ingat di dunia ini yaitu menjalankan sholat 5 waktu, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Pertama, rukun Islam juga 5, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Membaca 2 kali sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal haji wa shaum Ramadan. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Pertama, mengajarkan 2 kalimat syahadat. Mendirikan sholat, artinya mendirikan sholat itu yaitu kita menjalankan perintah-perintahnya segala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian sholat itu dibagi 5 waktu, yaitu sisa, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, yaitu yang disingkat menjadi Islam. Kalau Islam tidak sholat maghrib umpamanya bukan Islam lagi, itu namanya Islam. Kalau Islam tidak mengerjakan sholat, orang Islam tidak mengerjakan sholat Islam, namanya bukan Islam, berarti Islam. Kalau untuk lengkapnya makanya kita harus beragama Islam, yaitu sholat Isya dikerjakan, sholat subuh juga dikerjakan, sholat zuhur dikerjakan, asar juga dikerjakan, sholat maghrib pun juga dilakukan, tidak ketinggalan. Sholatlah sebelum disolatkan, karena sholat ini merupakan kewajiban. Mana wajib? Kalau meninggalkan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Itu artinya wajib. Kewajiban bagi orang Islam sebelum sholat harus suci, bersih dari tempat, dari pakaian, dari najis dan lain sebagainya, harus suci. Nah, untuk sholat makanya dalam bulan Rajab ini diberikan kepada Nabi, dipanggil langsung, yaitu dengan dinamakan Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj itu? Isra ialah perjalanan Nabi pada waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang dinamakan Isra. Kemudian Mi'raj yang itu tangga, Mi'raj itu tangga, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, langit 1 sampai langit 7, itu dinamakan Mi'raj. Apa inti sholatnya? Apa inti isinya? Perintahnya itu yaitu menjalankan sholat. Nah, di dalam perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj itu diperlihatkan umatnya yang akan datang. Ada yang menanam, sekali menanam langsung panen, dan seterusnya dan seterusnya. Itu perumpamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang gemar bersedekah, ikhlas lahir dan batin, bukan memamerkan kesombongannya. Aku ingin memberikan infak sedekah demi biar ternama, itu jangan. Itu bukan sedekah lagi, itu namanya pamrih, pamer dan lain sebagainya. Kalau Islam mengajarkan sembunyi, memberikan tangan kiri pun tidak tahu, artinya tangan kiri disembunyikan, tidak dibicarakan dengan terang-terangan, itu namanya sedekah, infak dan lain sebagainya. Kemudian dirikan sholat yang harus dikerjakan walaupun keadaan apapun repotnya, apapun sulitnya, walau dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, wajib dikerjakan. Tidak boleh tidak harus dikerjakan. Tidak mampu berdiri, boleh berbaring. Tidak mampu berbaring, boleh terlentang. Tidak mampu terlentang, boleh kedipkan mata. Kalau tidak bisa kedipkan mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kita ingat bahwa mati pasti datang, walaupun kita jenderal, walaupun kita polisi, walaupun punya jabatan apapun yang diraih
derajatnya di alam dunia pasti akan mati. Sekalipun presiden juga akan mati, dokter pun juga akan mati. Nah makanya ingatlah mati. Nah sebelum mati kita harus membawa bekal. Bekalnya itu amal perbuatan. Ya, amal yang pertama mula-mula diperiksa ialah amal ibadah sholat. Kemudian amal-amal yang lainnya. Pertama itu yang diperiksa adalah amal sholat. Pak, kalau sholatnya ini rajin, tapi kok rajin juga mengumpat, menggunjing dan sebagainya, itu bukan sholatnya, masih meragukan, belum sholat tenanan gunanya, bukan memenuhi persyaratan sholat yang sesungguhnya. Nah kemudian setelah di alam kubur kita harus tahu ya, karena alam kubur ini penanaman waktu di alam dunia, siksa api neraka, siksa kubur dan lain sebagainya. Kemudian sebelum kita alam kubur di dunia ini diuji bermacam-macam cobaan. Karena di dunia ini kita dijadikan dari api, dari tanah, dari angin, dari macam-macam, 4 macam kalau tidak salah, air, api, udara, kemudian tanah. Ya, kalau api yang sedang membara, seakan-akan semuanya itu ya panas. Tapi air kita apa? Berwudu, sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul minal muslimin. Inna sholati, sungguhnya sholat saya, hidup mati dan saya semuanya karena Allah, dan jangan dijadikan kau orang golongan orang-orang muslim. Kemudian as-sholat imaduddin, paman akomaha pakot akomatin, paman karogaha pakot hadamatin. Sholat, barang siapa yang mengerjakan sholat dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat berarti merubuhkan agama. Memang sholat ini kadang-kadang sholat orang suki, sholat ngomong ya sebutin ya kiri lah, ini jangan dikaitkan dengan itu ujian. Sholat itu kalau semuanya orang tidak surga segala pun tidak rugi. Nah, tapi kewajiban sholat, ya sholat tetap sholat ya. Kemudian bahwa sholat, makanya saking pentingnya nabinya yang langsung dipanggil ke Sidratul Muntaha, yaitu untuk mengerjakan ibadah sholat, yaitu sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan lain sebagainya, ditambah dengan sholat-sholat sunat lainnya, sholat hajat dan lain sebagainya. Nah, barangkali waktunya sudah agak jam 10 ya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan atau istilahnya rosol bundel kepada yang mengenai perasaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kami dimaafkan dan Allah meridhoinya kepada kita semua, karena kita manusia, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Karena kita mempunyai penyakit yang dinamakan penyakit hati, ya sombong, iri hati, dengki, hasad dan sebagainya. Itu merupakan penyakit hati kita. Kita masih banyak dosa-dosa, merasa pintar, merasa ampun, itu merupakan kesombongan, kecongkaan di umat yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa kekuatan manusia, apa jabatan manusia, semuanya akan dipanggil, ruhnya nanti dihisab amalnya, kecuali ibadah sholatnya yang diterima. Makanya kita jangan bersombong diri, membanggakan diri, jangan merasa besar sendiri, kaya sendiri dan lain sebagainya, karena yang sombong dan angkuh itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan kita menggerutu, wah ini musim corona, kemudian musim penyakit Amerika, Omikron. Ini
Ya, kita bersabar terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari malapetaka dan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk mencari nafkah, sanggup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat keluarganya, murah rezekinya, dipanjang umurkannya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi lapangkan rezekinya kepada keluarga semuanya. Yang kemudian yang merasa sakit disembuhkan dari penyakitnya, yang malas dihilangkan kemalasannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wabillahi taufiq